Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di dalam satu pembahasan tentang the quarter life crisis. Minggu lalu saya sudah memberikan sedikit kisi-kisi untuk kita melihat bagaimana the quarter life crisis ini adalah, kalau di dalam bahasa Indonesia, adalah krisis seperempat abad. Di mana krisis seperempat abad ini bicara tentang apa? Di mana krisis seperempat abad ini bicara tentang satu hal, pergolakan atau pergumulan maupun juga satu hal di dalam kehidupan manusia, bagaimana mereka memiliki sebuah krisis untuk menentukan, krisis untuk bagaimana mereka mengambil keputusan, krisis juga untuk bagaimana mereka mengambil decision making, dan bagaimana mereka melihat segala sesuatu yang penuh tanggung jawab yang diberikan khusus di dalam umur sekitar 18 tahun sampai 30 tahun, di mana mereka dipercayakan tanggung jawab. Misalnya mereka pada saat umur 20 tahun, 30 tahun, mereka mulai diberikan tanggung jawab bagaimana mengatur uang sendiri, bagaimana mereka belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain, dan bahkan belajar bertanggung jawab untuk menjadi seorang kekasih, untuk belajar menjadi seorang bisnismen, atau belajar menjadi seorang student mandiri, atau belajar menjadi seorang yang memiliki tanggung jawab secara mandiri. Baik mandiri secara finansial, maupun mandiri secara tugas, mandiri juga secara pekerjaan, maupun di dalam hal-hal yang lain. Nah, saudara, istilah the quarter life crisis itu sebenarnya sesuatu yang baru. Kenapa? Karena istilah the quarter life crisis itu baru muncul dari abad 19. Meskipun pergumulannya itu sudah ada di berbagai macam abad. Tetapi istilah the quarter life crisis itu baru muncul dari abad 19, khususnya di dalam arah ke abad 20, sehingga kita bisa melihat istilah ini sebenarnya muncul dari satu perspektif, yaitu di dalam perspektif postmodernism. Di dalam kehidupan zaman postmodern, di mana orang-orang sudah tidak tahu lagi mana yang absolut, mana yang relatif, di mana segala sesuatu dianggap relatif, sehingga segala sesuatu kacau, segala sesuatu membingungkan, sehingga di dalam kondisi anak-anak seperempat abad, khususnya umur 20-30 tahun, mereka memiliki sebuah krisis untuk bagaimana menentukan sesuatu. Dan kita melihat bagaimana ujung-ujungnya adalah karena kita melihat globalisasi terjadi, kita melihat bagaimana orang-orang bebas melakukan segala sesuatu, tuntutan hidup semakin banyak, sehingga mereka semua harus dengan sengit dan kompetitif untuk menghadapinya, sehingga kita melihat quarter life crisis adalah sebenarnya sebuah stres. Jadi quarter life crisis adalah sebuah stres yang dialami oleh anak-anak umur 20-30 tahun, khususnya di dalam mereka harus mengambil sebuah keputusan demi keputusan yang ada. Nah, saudara, kalau minggu lalu saya juga sudah memberikan akan satu hal, yaitu bagaimana kita bicara khususnya tentang quarter life crisis. Dan saya kemarin sudah memberikan kisi-kisi, yaitu ciri-cirinya apa the quarter life crisis itu. Apa yang menjadi satu hal yang membuat orang dapat menilai bahwa ini adalah the quarter life crisis. Maka kemarin di dalam minggu lalu kita sudah bicara tentang beberapa poin, yaitu pertama yaitu ciri-ciri khususnya dari QLC atau quarter life crisis adalah pertama yaitu there is clueless. Ya, jadi clueless maksudnya apa? Merasa bingung, tidak ada yang namanya satu petunjuk. Misalnya tidak ada satu petunjuk habis kuliah ini mau ngapain ya? Habis kuliah ini mau kerja, mau nikah, atau mau sekolah lagi? Kemana? Kalau kerja, oke. Kerjanya di perusahaan apa? Dan perusahaan itu adalah perusahaan yang secara ideal saya memang mau bekerja di perusahaan itu, atau secara random saja, pokoknya ada pekerjaan saya ambil. Saya mau kerja karena tuntutan, atau saya kerja karena ada passion di situ. Nah, saudara, kalau kita akhirnya bilang oke lah, saya mau nikah sajalah, nggak mau kerja. Nah, pertanyaan menikah pun juga hubungan percintaan itu mau dibawa kemana? Siapa yang saya cari? Yang saya cari adalah yang sebetulnya secara ideal saya cari, atau pokoknya wanita saja, atau random saja yang pokoknya cocok. Nah, saudara, maka kita melihat banyak orang bertanya, dan pertanyaan itu tidak ada akhirnya,
Sampai akhirnya kita melihat, waduh, saya serba tidak tahu nih, keputusan apa yang mau saya ambil, pergumulan apa yang saya gumulkan, lalu jawaban apa yang mesti saya jawab, semua akhirnya menjadi sesuatu yang membingungkan. Akhirnya itulah yang menjadi satu kondisi tidak tahu apa-apa tentang dirimu, tidak tahu apa-apa tentang apa yang kamu inginkan, dan tidak tahu apa-apa dengan apa yang harus kamu lakukan. Nah, saudara, itulah clueless, yaitu tidak ada petunjuk. Maka akhirnya nggak ada petunjuk, akhirnya kita segala sesuatu ngambang. Kalau kita pakai bahasa bahasa orang Jawa itu ngambang gitu ya, yaitu adalah sesuatu yang tidak ada kejelasan. Nah, sudah clueless. Itulah ciri pertama di dalam orang yang mengalami the quarter life crisis. Kedua, orang yang mengalami the quarter life crisis adalah mengalami satu hal, yaitu mereka mengalami kehidupan yang situasinya too many options. Terlalu banyak pilihan. Saking terlalu banyak pilihan A atau B atau C atau D bahkan sampai Z gitu kan. Dan terkadang terlalu banyak pilihan untuk masa depan malah membuat seseorang itu akhirnya semakin bingung, semakin panik, dan bahkan tidak bisa mikir lagi yang mana yang harus saya pilih. Apalagi kalau misalnya papa mau saya pilih yang A, mama mau pilih B, lalu adik pilih C, kakak pilih D. Saya mau pilih yang mana? Nah, sudah makin bingung akhirnya, dan akhirnya too many options. Dan karena terlalu banyak options, itulah yang membuat orang akhirnya tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Dan karena terlalu banyak option, akhirnya mereka keder sendiri. Dan akhirnya karena terlalu banyak option, akhirnya mereka tidak bisa mengambil sebuah decision making di dalam hal itu. Nah, itu kondisi yang kedua. Dan kondisi yang ketiga, minggu lalu kita juga mention di poin yang ini, yaitu adalah indecisive. Indecisive yaitu karena begitu banyak yang ingin kita lakukan, sehingga kita enggan untuk memilih sesuatu. Misalnya apa? Misalnya, saya pilih karir. Oke? Saya pilih karir, tapi saya mau pilih karir di perusahaan yang ideal, maksudnya perusahaan yang besar, tapi belum tentu saya suka, atau di perusahaan yang biasa saja, tapi saya suka banget. Nah, saudara, banyak dari kita tuh akhirnya mengatakan bahwa saya sih pinginnya yang nyaman aja. Kalau yang nyaman berarti apa? Perusahaan yang kecil pun nggak apa-apa, atau perusahaan yang biasa-biasa nggak apa-apa. Yang penting saya bisa nyaman di situ, saya ada passion di situ, dan saya bisa hidup di situ. Tapi mungkin orang yang menilai kalian mengambil keputusan itu akan berkata apa? Bodoh lu. Kenapa? Perusahaan itu cuma kasih gaji seberapa? Lu dapat fasilitas apa? Lalu kamu punya kondisi ekonomi tidak meningkat. Kalau nggak meningkat, lalu gimana kamu bisa jadi kelompok yang elegan dan sebagainya, gitu kan? Maka bilang kau harus ambil yang elegan, yaitu apa? Yaitu ambil yang ideal, ambil yang bagus, dan bahkan ambil yang ambisius mungkin. Seambisius mungkin ambil itu. Sehingga perusahaan yang besar, nggak peduli lu suka nggak suka, ambil aja. Kenapa? Karena dengan kamu ambil di situ, kamu bisa punya masa depan. Nah, sudah. Akhirnya pilih karir A atau B. Itulah menjadi sesuatu pemilihan yang sangat-sangat indecisive. Atau juga pilih pasangan, sudah punya pasangan A, tapi juga mulai kenalan dengan perempuan yang namanya B, walaupun dia bukan pacar, walaupun dia bukan teman baik, tapi baru kenalan langsung karena hati kepincut dan akhirnya mulai berkata, A atau B? Sudah, mending yang mana? A atau B? Kalau ke depan lebih baik secure yang mana? Dan sebagainya. Nah, sudah, pertanyaannya adalah mending yang mana yang baik untuk kita atau untuk saya dan sebagainya. Dan akhirnya pilihan yang mau diambil itu tidak lagi menjadi sesuatu yang secara jelas, secara komit diambil. Kalau A ya A, ya B ya B. Tetapi itu sekarang kondisi orang-orang mengalami quarter life crisis adalah mereka sedang berada di tengah-tengah. Mau ambil A, mundur. Mau ambil B, juga mundur. Nah, saudara,
itu kadang-kadang juga kita gumulkan. Misalnya kita mau kerja. Kita mau kerja di kota A atau di kota B. Di kota A, saya suka sih kotanya, tapi di kota A, saya suka kotanya, tapi itu bukan kota besar. Kalau kota besar, gerakannya lambat, maka saya juga dapat gaji juga sedikit. Tetapi kalau di kota besar, speed-nya cepat, dan saya masih bisa kalau misalnya satu pekerjaan kurang, saya bisa nyambi ambil pekerjaan yang lain, saya masih bisa. Nah, jadi akhirnya pikirannya mulai, yang satu tempat yang nyaman dan saya bisa enjoy kerja di situ. Yang kedua adalah saya bisa di tempat yang tidak nyaman buat saya, tapi saya bisa collecting money di situ. Nah, Saudara, akhirnya di dalam pertimbangan-pertimbangan yang gitu banyak, akhirnya kita bingung how to make a decision. Keempat adalah ciri-ciri dari quarter life crisis adalah hopeless. Kenapa? Karena saking bingungnya, ya, kondisi kamu akhirnya merasa pasrah. Istilahnya hopeless itu adalah ya sudahlah, istilah begitu. Jadi sudah tidak mikir lagi, ya sudahlah dengan apa yang terjadi pada hidup, nggak coba menentukan satu pilihan saja. Jadi sudahlah seperti air mengalir aja. Jadi berusaha melakukan pilihan yang sudah dipilih, tapi akhirnya kagak peduli. Kenapa? Karena tidak merasa bahwa keputusan yang diambil baik A atau B adalah keputusan yang menunjukkan masa depan kita. Akhirnya kita mulai hopeless dengan decision making yang perlu kita gumulkan untuk kita ambil, dan akhirnya kita ya sudahlah, apa terjadilah. A cobalah, B juga cobalah. Kalau A nggak gagal ya sudah B deh. Kalau B gagal ya sudah C deh. Kalau gagal semua ya sudah nggak usah kerja atau nggak usah pacaran dan sebagainya. Surat kondisi-kondisi seperti itulah yang kita lihat begitu banyak muncul, khususnya dari abad 19-20, istilah the quarter life crisis itu diekspresikan, khususnya melalui para psikolog-psikolog maupun juga kita melihat psikiater-psikiater, dan bahkan kita melihat ahli-ahli pendidikan pun banyak sekali mengkutip istilah the quarter life crisis. Kenapa? Dan yang kelima adalah karena ciri-ciri quarter life crisis adalah banyak orang, khususnya anak muda, umur 20-30 tahun, mereka mengalami kecemasan. Kecemasan terhadap apa? Kecemasan terhadap masa depan. Sudah 20 tahun, 30 tahun, sudah pacaran, lalu sekarang mikir, mesti beli rumah. Lalu mesti mikir menikah. Lalu mesti mikir bagaimana nanti tinggal di mana. Lalu mesti mikir kerja apa untuk bisa bayar segala sesuatu pengeluaran. Lalu mikir lagi kerjaan apa yang bisa cocok waktu kalau saya sudah nikah dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah kecemasan-kecemasan yang muncul, pikiran-pikiran yang muncul, sehingga mereka mulai kebanyakan memikirkan tuh sampai lupa memilih yang tepat. Ya, misalnya plan buat masa depan apa ya? Rencana setahun ke depan apa ya? 2 tahun ke depan apa? 3 tahun ke depan apa? Karierkah, nikahkah, pendidikankah? Mereka kadang-kadang mulai pusing dan bilang, sudahlah, jangan ditanya. Seringkali kalau kita nanya, sudah nikah belum? Kapan mau nikah? Seringkali kita merasa, aduh itu pertanyaan sangat-sangat mengganggu saya. Kapan sekolah? Seringkali kita tidak merasa, saya nggak suka sekolah, kenapa mesti tanya sekolah? Kapan kerja? Cari kerja emangnya gampang? Nah, seringkali kita bisa keluar argumen-argumen seperti itu. Nah, dari lima poin tadi, yaitu clueless, atau too many options, indecisive, hopeless, dan worry, saudara, saya ingin tanya kepada saudara sekalian yang hari ini ikut. Apakah kamu pernah merasakan ciri-ciri tersebut? Saya yakin dan percaya kita semua pernah. Ya, apalagi saudara, kita semua ini adalah ya dari umur 20 tahun sampai 30 tahun, dan kita seringkali juga sudah dalam masa-masa seperti itu kita sudah diberikan tanggung jawab. Dan waktu kita diberikan tanggung jawab, kita belajar memegang tanggung jawab. Kita belajar menanggung tanggung jawab. Dan waktu kita belajar, tentu saja kita tidak bisa langsung secara instantly tahu kan. Kita seringkali harus mengalami sebuah fase, kita mengalami sebuah proses. Nah, saudara, di dalam dunia psikologi, mereka membuat akan satu kajian, yaitu fase quarter life crisis itu kayak apa. Jadi mereka bikin suatu fase quarter life crisis, yaitu di mana pada saat krisis itu biasanya dimulai dari kondisi
anak umur 20 tahun, 30 tahun itu, ya waktu mereka diberikan tanggung jawab, tapi mereka belum bisa memikirkan apa yang mesti saya lakukan di dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Biasanya mereka berada dalam satu posisi yang tidak tahu harus bagaimana. Dimulai dari satu kondisi di mana mereka tidak tahu harus berbuat apa, atau helplessness. Berarti mereka mengalami point of helplessness. Jadi mereka nggak tahu gue mau ngapain ini. Gua mau pacaran, tetapi saya nggak tahu pacaran itu apa. Saya nggak tahu pacaran itu batas-batasannya apa. Saya nggak tahu di dalam pacaran itu apa yang mesti saya lakukan. Dan di dalam pacaran, mengapa saya mau pacaran, saya nggak tahu. Saya mau pacaran karena teman-temanku sudah punya pacar, maka akhirnya saya merasa bahwa I'm so lonely, maka akhirnya saya bilang, saya mau pacar. Atau saya mau calon. Atau saya mau akan teman tapi mesra, misalnya begitu. Nah, sudah kondisi-kondisi seperti itu menunjukkan kita sebenarnya nggak tahu harus berbuat apa. Jadi sehingga pemikiran kita itu bisa so blank dan juga akhirnya bisa menjadi satu orang yang berpikir terserah deh, mau benar, mau kagak benar, terserah akhirnya. Nah, sudah kondisi orang yang seperti itu adalah kondisi orang yang berada dalam satu point of helplessness. Dalam satu posisi yang sebenarnya mereka nggak tahu mau ngapain, di mana mereka merasa sepertinya ada feeling trap. Apa itu feeling trap ya? Itu satu kondisi kayak terjebak di dalam satu kondisi. Terjebak di dalam satu penjara. Terjebak di dalam satu batasan. Jadi waktu kita berada dalam satu rutinitas, akhirnya kita terjebak. Akhirnya kita mengalami putus asa. Akhirnya menjadi hopeless. Nah, itu biasanya oleh dunia psikologi ini menjadi satu krisis, permulaan dari krisis, dari quarter life crisis itu. Itu dimulai dengan kondisi point of helplessness yang akhirnya membuat mereka merasa feeling trap, merasa mereka berada di dalam sebuah penjara atau mereka dibatasi oleh sesuatu, sehingga akhirnya mereka menjadi putus asa dan mengalami hopeless. Nah, itu fase yang seperti ini adalah permulaan dari krisis. Nah, kalau dalam dunia psikologi, cara untuk bagaimana untuk keluar dari krisis dimulai dengan beberapa fase. Nah, ini saya hanya lewat saja ya. Jadi saya bukan ngajar psikologi di sini, tapi saya paling enggak memberikan gambaran. Kalau psikologi cara pikirnya seperti ini. Nah, dunia psikologi mengatakan kalau kamu mengalami helplessness, kamu mengalami akan feeling trap, lalu di mana kamu mengalami kondisi hopeless, maka fase yang harus kau lakukan adalah yang pertama, yaitu time out. Time out itu apa? Yaitu perlu break. Time to break. Jadi ada waktu untuk kita istirahat. Istirahat sejenak. Kenapa istirahat sejenak? Untuk sebagaimana kita coba untuk mencari kembali satu kondisi yang lebih aman, supaya kita bisa berpikir dengan lebih tenang, dan bagaimana dengan kita melakukan time to break, di situ kita bisa lebih jernih mengambil sebuah keputusan. Nah, sudah di dalam dunia psikologi, time to break atau time out, ya, time out menjadi sebuah fase yang penting. Kedua yaitu dalam dunia psikologi diberikan akan satu hal yang kedua, yaitu time to separate. Itu time of separation lebih tepatnya. Yaitu apa? Di mana waktu kita mengalami akan sesuatu yang bingung, ya, mengalami sesuatu yang hopelessness, maka time to separate atau time to separation, yaitu apa? Kalau kamu merasa bingung, sudah tinggalkan saja, nekat saja, tinggalkan semuanya, dan take your time. Jadi istilahnya separate dari segala kondisi itu. Jadi tinggalkan kondisi yang membingungkan itu. Jadi kamu sekarang kalau lagi bingung misalnya, atau pilih A atau pilih B, lalu kamu bingung, ya sudah tinggalin A atau B-nya. Jadi mundur dua-duanya. Jangan ambil A juga jangan ambil B. Kelihatannya fair ya, fair enough kata kelihatannya. Lalu dengan mundur supaya apa? Supaya kamu bisa take your time to think, take your time to meditate, take your time to introspection atau introspeksi. Nah, jadi
fase yang dipikirkan di dalam dunia psikologi adalah take your time out time, ya, take your time for separation, itu kedua. Ketiga yaitu adalah take your time of for exploration. Jadi berikutnya adalah fase di mana kita coba untuk explore diri. Jadi melakukan self-explore. Mulai menggali lagi, mulai mengenali lagi siapa saya, passion saya di mana. Lalu waktu sebelum memilih pilihan-pilihan itu, saya mulai bikin rencana-rencana. Dan rencana-rencana itu mungkin bisa dilakukan dengan gampang, bisa dilakukan dengan susah. Tapi paling tidak kita sudah punya satu exploration. Jadi misalnya saya ini orang yang nggak tahu nih mau ambil kerjaan apa. Maka akhirnya kita mundur sebentar, lalu akhirnya kita mulai pikir, lalu pikir saya suka apa ya? Misalnya saya suka baca buku. Maka dengan baca buku berarti saya suka pengetahuan, atau saya suka bahasa, atau saya suka sastra, atau saya suka untuk bagaimana mengkomunikasikan satu message dan sebagainya. Nah, akhirnya mulai dari situ explore diri, mungkin saudara akan berkata, oh saya mau menjadi seorang yang bekerja di dunia komunikasi, misalnya seperti itu. Nah, saudara, jadi itu orang-orang punya pikiran, khususnya dalam dunia psikologi, yaitu kita harus punya waktu tenang untuk explore, untuk memilih pilihan, untuk juga membuat rencana, lalu coba untuk membaca diri, dan juga dari situ semua barulah memilih sesuai dengan apa yang ada pada diri. Jadi time out, separation, exploration, dan keempat adalah rebuilding, yaitu adalah membangun kembali. Jadi saatnya bangkit, saatnya memulai kembali, menjalankan apa yang sudah direncanakan, setelah explore diri, setelah separation, setelah time out, akhirnya sekarang waktunya untuk tentukan pilihan tersebut dengan planning yang kau sudah pikirkan matang-matang, dan bangkit dan memulai kembali. Nah, ini adalah satu fase-fase yang dimunculkan khususnya dari para psikolog, khususnya bicara tentang fase quarter life crisis. Nah, minggu lalu kita juga sudah mention sebentar tentang penyebab quarter life crisis. Kenapa kita bisa mengalami quarter life crisis? Dan minggu lalu kita sudah sebut bahwa ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Nah, kalau kita lihat faktor dari dalam itu siapa? Faktor dari dalam itu ya pada diri kita sendiri. Jadi faktor yang dari diri kita sendiri yaitu kita belum benar-benar mengenal siapa saya. Pertanyaan who am I itu belum terjawab. Jadi kamu masih belum bisa mengetahui siapa diri sebenarnya, dan kita waktu menentukan keputusan itu kadang-kadang nggak sesuai dengan diri kita, sehingga waktu kita menginjak umur lebih tua, lebih dewasa, kita jadi berpikir saya ini sebenarnya ngelakuin apa sih? Pernah nggak, saudara? Kita melakukan segala sesuatu dan akhirnya kita berada dalam satu posisi yaitu gue ini lagi ngapain? Sudah bertahun-tahun saya ini ngapain ya? Saudara, saya pernah bicara dengan satu pasangan, saudara, di mana satu pasangan itu pernah mengalami di mana mereka sudah pacaran, saudara. Mereka sudah pacaran sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sudah 3 tahun pacaran. Dan dalam 3 tahun pacaran itu akhirnya mereka mulai bertanya, kami sudah pacaran 3 tahun, tapi kami enggak. Kami ya sangat dekat, tetapi pertanyaannya adalah kami tidak bisa memiliki satu kecocokan waktu kami bicara tentang masa depan. Dan waktu bicara tentang masa depan dan akhirnya mereka bicara dengan komunikasi mereka sebagai kekasih, tetapi justru yang terjadi sesama-sama kekasih, tapi mereka tidak mengasih apa yang menjadi hal yang mereka dambakan di dalam masa depan. Jadi mereka istilahnya sepasang kekasih, tapi mereka tidak rela masa depan dipikirkan sesuai dengan calon istrinya. Atau punya masa depan, tapi sang calon istri tidak rela mengikuti cara pikir dari yang cowok. Misalnya ya, contoh ya, yaitu adalah sang cewek mengatakan saya mau dekat sama keluargaku. Misalnya keluarganya ada di Jakarta, begitu ya. Maka saya harus tinggal di Jakarta.
Sedangkan sang cowok dia punya pekerjaan, misalnya dia punya kerjaan di New Zealand misalnya. Maka dia harus kerja di New Zealand, harus jadi ekspatriat di New Zealand, dan akhirnya dia mengatakan bahwa kita harus tinggal di New Zealand. Tapi sang calon istri mengatakan, enggak, saya mau bersama orang tua saya, mau dekat sama orang tua saya. Mau sampai nikah pun, saya juga mau dekat sama orang tua saya. Nah, pertanyaannya adalah, ini satu pasangan yang saling mengasihi loh. Tapi yang satu mengatakan New Zealand, yang satu mengatakan Jakarta. Nah, saudara, akhirnya quarter life crisis terjadi. Kenapa? Karena mereka membangun sebuah hubungan, membangun sebuah relasi, tapi akhirnya faktor dari dalam, yaitu ada satu dengan yang lain, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi mereka memaksakan apa yang mereka pikirkan, tapi mereka tidak memikirkan masa depan, how saya bisa mempertanggungjawabkan masa depan tersebut. Jadi saya kalau menginjak usia dewasa, saya pikir bahwa masa depan saya itu apakah membahagiakan saya atau membahagiakan pasangan saya atau membahagiakan keluarga saya atau membahagiakan siapa saja. Akhirnya semua menjadi confused, saudara. Dan akhirnya komitmen tidak terbangun dan akhirnya berapa banyak pasangan-pasangan yang akhirnya tidak bisa komit dan akhirnya putus. Nah, semua terjadi kenapa? Karena satu dengan yang lain memiliki akan satu hal, yaitu faktor di dalam diri mereka tidak punya satu keputusan yang betul-betul sungguh-sungguh bertanggung jawab ke depan. Mereka masih stagnan memikirkan entah itu masa lalu, entah itu masa sekarang, tapi nggak bisa memikir kepada sesuatu yang bersifat tanggung jawab di masa depan. Nah, quarter life crisis, krisis seperempat abad ini adalah satu krisis di mana mereka nggak bisa ambil keputusan ke depan. Keputusan sekarang mungkin bisa, keputusan belakang apalagi. Tetapi karena sudah terjadi gitu kan. Tetapi untuk ke depan. Nah, sudah faktor dari dalam diri itulah yang seringkali nggak bisa menentukan. Sehingga akhirnya bingung, sehingga akhirnya banyak dari mereka terjebak di situ. Kedua yaitu adalah faktor dari luar. Nah, faktor dari luar itu siapa? Faktor dari luar itu adalah keluarga, sosial, teman-teman kita, pergaulan kita. Ya. Pertama keluarga, saudara. Di mana keluarga seringkali ikut campur dengan urusanmu, bukan? Jadi misalnya dikatakan, oke, kamu tuh tahu nggak? Kamu tuh sampai sekarang kenapa masih minta uang sama mama? Tahukah kamu, waktu mama seumur kamu, mama sudah mandiri, nggak terima uang dari orang tua. Mama sudah kerja. Mama sudah dapat uang. Mama sudah mandiri. Kamu sekarang cuma minta-minta sama mama. Coba lihat. Saudara, ini faktor dari luar yang seringkali akhirnya membandingkan dan akhirnya membuat kita akhirnya merasa bahwa kita dituntut untuk sama seperti mama saya, untuk mama kita, gitu ya. Lalu akhirnya dituntut pekerjaan yang layak, dituntut gaji yang besar, dituntut rumah yang besar, dituntut mobil yang mewah, dituntut perhiasan yang mahal, dituntut yaitu misalnya dengan pertanyaan favorit yang bikin tambah pusing, yaitu apa? Kapan nikah? Ya, dan sebagainya. Wah, tambah pusing. Nah, saudara, apalagi mungkin orang tua kita juga berkata, pas papa seumur kamu, papa itu sudah tidak membebani orang tua. Tapi kamu lihat sekarang, kamu ini masih umur berapa, masih membebani orang tua. Nah, seringkali ini jadi sebuah tekanan-tekanan yang dari faktor dari luar, akhirnya bikin kita mengalami sebuah krisis, dan membuat kita akhirnya mengalami akan satu hopelessness. Sehingga akhirnya dengan hopelessness itu kita nggak tahu mau keputusan apa yang kita ambil. Sehingga akhirnya, ya sudahlah, seperti air mengalir sajalah. Nah, saudara, maka kalau kita yang hari ini suka ngomong seperti air mengalir aja lah, bodoh amat dah. Nah, saudara, itu berarti orang yang hopelessness. Orang yang punya pikiran seperti itu sebenarnya you are in crisis. Jadi kalau saudara hari ini kalau sering suka ngomong begitu, bertanyalah, are you in crisis today? Apakah kamu sedang krisis hari ini? Saudara, kedua yaitu dari sosial. Jadi kita seringkali teman kita atau juga pergaulan kita, kadang kita dibebani dengan patokan-patokan masyarakat.
apalagi netizen, apalagi komentar masyarakat yang menuntut banyak dengan ekspektasi. Misalnya, umur 23 tahun harus punya kerjaan yang tetap. Umur 25 tahun sudah harus menikah. 27 tahun harus sudah punya anak. Pertanyaannya sebenarnya, siapa yang bilang harus di umur itu baru punya anak? Kalau kita lihat Alkitab, Abraham baru punya anak umur 100 tahun. Ya. Jadi siapa yang kasih patokan itu? Ya, sosial, masyarakat sosial. Mereka melakukan apa yang mereka harapkan. Setiap mereka punya ekspektasi masing-masing dan mereka memaksakan ekspektasi mereka. Jadi setiap orang punya jalannya masing-masing, tapi seringkali masyarakat itu yang mematok. Sehingga kalau kita misalnya umur 40 tahun, umur 50 tahun baru nikah, itu dibilang, waduh, bu, gitu ya. Dianggap sebagai orang yang nggak laku, baru umur 40 baru nikah atau 50 baru nikah atau kagak nikah. Seringkali ini masyarakat punya ekspektasi yang sangat-sangat jahat sebenarnya. Kenapa? Karena mereka memaksakan, mereka punya patokan. Pertanyaannya, patokanmu itu bukan patokan yang absolut. Itu cuma patokan masyarakat. Malukah kalau nggak ikut patokanmu? Seharusnya nggak malu, saudara. Jadi hari ini kalau saudara nggak nikah, atau saudara belum nikah, nggak usah malu. Kalau saudara sekarang belum punya pacar, nggak usah malu. Kalau misalnya orang memaksakan patokan-patokan tersebut, saudara, itu pandangan masyarakat, saudara. Ingat, Alkitab pun tidak memberikan patokan kok. Kapan nikah, umur berapa nikah. Saudara, normal saja, yaitu adalah satu hal kehidupan itu bermacam-macam. Tiap orang punya jalannya masing-masing. Ini hidupku, ini hidupmu, maka semua orang nggak bisa dipatok sama. Ya sudah, selesai. Tapi seringkali masyarakat sosial, apalagi netizen, itu banyak sekali memaksakan, mereka punya hasrat ya. Sehingga lihat orang umur 28 tahun belum nikah, umur 28 tahun kok belum nikah? Nah, seringkali begitu. Misalnya orang yang sudah sekolah tinggi misalnya, umur misalnya sudah umur 20 tahun misalnya, lulus di sekolah yang bergengsi. Mungkin kita berkata, wah luar biasa, lulusan Amerika. Kok kerjanya di desa ya? Wah, saudara, kita waktu dengar kalimat itu kita langsung mungkin panas, kurang ngajar. Saya lulusan Amerika, tapi kerja di desa juga sebuah pekerjaan. Kenapa lulusan Amerika memangnya? Kalau lulusan Amerika, kenapa di desa kamu maki-maki? Justru kalau saya lulusan Amerika, kerja dimanapun, kamu harus bersyukur. Saya juga harus bersyukur. Semua juga harus bersyukur. Kenapa mesti lulusan Amerika kalau kerja di desa dibilang bu? Itu cara pandang yang sangat-sangat dangkal luar biasa. Nah, setelah itu yang terjadi, masyarakat jahatnya minta ampun dengan segala sesuatu. Nah, akhirnya kita melihat dari pemikiran-pemikiran seperti itu, dampaknya apa? Dampaknya adalah banyak orang stres hari ini. Jadi stuck pikirannya, ibarat terjebak dalam lubang hitam, ya, sehingga bingung harus melakukan apa, hanya bisa diam, hanya bisa merenung, hanya bisa stres, memikirkan masalahmu terus, akhirnya stuck, galau, dan akhirnya tidak pernah selesai, berkepanjangan, tidak pernah baik. Sudah malah depresi akhirnya. Itu namanya membuang waktu mudamu dengan percuma. Membuang waktu mudamu yang berharga dengan sia-sia. Saudara kalau mengalami hal seperti ini, saudara harus pikir bahwa pada usiamu sekarang, justru saudara harus eksplor diri, harus aktif untuk mikirin akan segala sesuatu, itu bukan dibuang-buang. Satu sisi saya tidak bisa menyetujui setiap poin-poin yang ada di secara psikologi. Ya, kenapa? Karena psikologi itu dia mengotak-atik apa yang ada pada diri manusia, tetapi tidak di dalam jiwanya. Ya. Mereka hanya utak-atik secara temperamen, atau secara karakter, atau secara attitude, tetapi jiwanya tidak diberesin. Nah, itulah kenapa kita melihat teologi itu penting. Kenapa? Karena teologi memiliki akan satu solusi yang lebih memiliki satu daya untuk apa? Membongkar hal yang paling dalam. Jadi
kita perlu untuk punya sebuah keyakinan, yaitu apa? Yaitu dunia kalau menyelesaikan segala sesuatu itu dengan self-help, dengan satu hal bagaimana membantu diri. Membantu diri untuk apa? Ya cari jati dirimu, lalu coba explore dirimu, cari kelebihanmu, cari kekuranganmu, lalu cari passionmu ada di mana. Lalu dengan segala sesuatu coba untuk kamu apa? Susun strategi. Lalu coba untuk bangun sebuah trial and error, yaitu itu apa ya namanya istilahnya itu motivasi dan demotivasi. Jadi apa yang bisa memotivasi kamu, apa yang tidak memotivasi kamu. Dan bagaimana kita belajar untuk jangan melarikan diri, tapi belajar dari semuanya itu. Nah, itu seringkali pemikiran-pemikiran yang digambarkan di dalam dunia psikologi untuk mengotak-atik apa yang ada pada kejiwaan manusia untuk bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, saudara, seringkali kenapa orang bisa jatuh di dalam krisis seperti ini? Karena misalnya dari faktor dari dalam dan faktor dari luar itu, seakan-akan ada sebuah komparasi. Misalnya waktu orang tua kita mengatakan, Mama ya, waktu umur seperti kamu sudah mandiri finansialnya. Nah, itu sebuah komparasi. Misalnya, Papa ya, umur segini sudah punya pacar, sudah punya calon istri. Kamu sudah umur segini belum punya calon istri. Akhirnya itu membuat kita depres. Kenapa? Kita di-compare. Jadi ada komparasinya, dan kita seakan-akan sudah ketinggalan kepada komparasinya. Kita seakan-akan berbeda kondisi, berbeda situasi, konteksnya menjadi berbeda, dan akhirnya kita merasa kayak gagal banget gitu. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat hal-hal seperti ini, masalah dan masalah selalu menjadi sesuatu yang ya membuat kita insecure. Dan itulah kondisi orang yang mengalami quarter life crisis. Sebenarnya kalau kita lihat masalah terbesar dari orang-orang yang mengalami quarter life crisis adalah work life and love life. Ya. Jadi work life and love life yaitu adalah bagaimana mereka waktu bekerja mereka mengalami krisis untuk menentukan yaitu apa. Waktu bekerja saya pilih kerja yang mana. Saya mau kejar apa? Saya kejar uang atau saya kejar kesempatan? Saya kejar uang atau saya kejar apa yang namanya passion? Saya kejar uang atau saya kejar prestasi? Saudara, kadang-kadang kita kerja, inilah pergumulannya. Saya suka loh proyeknya dari perusahaan ini, tapi dia nggak kasih gaji besar. Nggak digaji besar itu penghinaan kadang-kadang. Ya, mungkin saudara mengatakan, orang tua saya sudah sekolahin saya mahal-mahal, sudah sampai ke luar negeri, lalu saya balik mengerjakan sebuah proyek yang bagus luar biasa, tapi gajinya kecil. Dan mungkin sudah mengatakan, gaji kecil, penghinaan itu namanya. Nah, saudara, ini banyak pemikiran yang ada di balik anak-anak muda. Anak-anak muda itu pingin kerjanya santai, gaji gede. Itulah milenial, saudara. Jadi kita melihat gerakan milenial itu adalah gerakan yang sebenarnya anak-anak muda yang inovatif, ya. Tapi dia juga punya sebuah gerakan yang aktif, tapi mereka tidak suka diatur, dan juga mereka suka segala sesuatu itu nyaman. Jadi kadang-kadang mereka mengatakan, saya mau kerja di kantor, tapi saya juga kalau bisa ada beberapa hari saya kerja di rumah. Pokoknya kerjaannya selesai kan. Mau kerja di rumah, mau kerja di hotel, mau kerja di tempat liburan, nggak apa-apa. Yang penting kerjaan selesai. Itu orang-orang milenial, saudara. Bahkan kita salah satu menteri kita, Nadiem Makarim adalah salah satu menteri yang milenial. Bahkan dia bilang karyawannya kalau mau kerja di rumah juga nggak apa-apa, as long as kerjaanmu selesai. Saudara, itu cara pandang milenial. Kita pernah bahas di dalam disrupsi milenial. Kita pernah bahas di Persekutuan Pemuda berapa bulan yang lalu atau tahun lalu lebih tepatnya. Kita bahas panjang lebar tentang milenialisme. Dan bagaimana kita melihat bagaimana anak-anak muda, mereka semua punya cara pikir berbeda sekali, yaitu apa? Di mana segala sesuatu, goal-nya adalah semua kerjaan selesai, tak peduli setting di mana, disiplin apa. Maka banyak
dalam dunia pekerjaan sekarang, milenial apalagi, misalnya custom. Orang kerja biasanya pakai seragam. Orang kerja biasanya pakai batik atau pakai baju yang rapi atau pakai jas dan sebagainya. Tapi kalau anak milenial bilang, ngapain saya pakai mengikuti apa namanya society, mengikuti custom atau mengikuti akan seragam. Saya nggak suka. Apa pentingnya custom kalau kerjaan saya nggak beres, kayak gitu ya? Logis luar biasa. Jadi mendingan saya pakai celana pendek, pakai sandal, pergi kerja, bawa laptop, misalnya saya pakai celana pendek, pakai kaos oblong, saya pakai sandal jepit, swallow, lalu akhirnya saya bawa MacBook. Dan akhirnya saya pakai apa? Saya pakai JBL, Bose, atau saya pakai apapun. Dan pokoknya hasilnya selesai. Saya kerja dimanapun, saya bisa kerja di kafe, Starbucks, saya bisa kerja di taman, saya juga bisa kerja di lobi hotel. Padahal di lobi hotel itu cuma apa? Ngadem aja. Kedua adalah kenapa? Karena mau cari WC gratis yang bagus, yang bersih, dan sebagainya. Ya, Saudara, itu cara-cara orang-orang milenial hari ini, Saudara. Kerja nggak mau diatur, kerja nggak mau disiplin, kerja maunya diri sendiri yang menentukan. Nah, Saudara, seringkali kita juga begitu. Apa namanya? Untuk mengambil sebuah keputusan, seringkali kita mikir, saya mau bebas atau saya mau disiplin? Saya mau untuk kerja dengan passion atau saya kerja untuk uang? Saya mau kerja dengan bebas atau saya mau kerja dengan sebuah hal ada didikan? Dan bagaimana kita menentukan semuanya itu? Pilih pacar juga begitu. Kita melihat love life juga salah satu big problem di dalam kehidupan orang-orang yang mengalami the quarter life crisis. Di mana love crisis itu menjadi salah satu problem, yaitu apa? Waktu saya nikah mau yang ideal atau mau cari yang random saja. Ideal maksudnya harus cinta Tuhan, misalnya ini Kristen misalnya. Harus cinta Tuhan, harus laki-laki, karena saya perempuan misalnya. Saya harus cari laki-laki, terus harus apa namanya punya tanggung jawab dan sebagainya. Tapi misalnya dengan tipe itu dihadapkan dengan yang random aja lah, yang apa, yang tidak percaya Tuhan, pokoknya ganteng, yang nggak percaya Tuhan, pokoknya menyenangkan, yang nggak percaya Tuhan, tetapi pokoknya cocok sama saya. Nah, seringkali hal-hal kayak begini menjadi salah satu big problem. Kenapa? Waktu mereka pacaran, akhirnya salah pacaran, mereka gagal, dan bahkan mereka yang pacarannya sudah terlalu ngaco dan terlalu ngawur dan sudah kebobolan, ya akhirnya membekas, dan akhirnya pada saat mereka putus dan sebagainya, gilalah sang wanita. Kenapa? Karena sudah menjadi korban dan sebagainya. Nah, Saudara, ini menjadi salah satu problem terbesar, khususnya work life and love life, di dalam kehidupan orang-orang mengalami quarter life crisis. Nah, Saudara, saya tidak akan panjang lebar untuk bicara tentang quarter life crisis dari cara pikir orang-orang yang secara psikologi membacanya. Tapi saya akan mengajak Saudara untuk masuk dalam sebuah perspektif yang theological. Gimana kita sebagai orang Kristen menghadapi sebuah fase orang-orang yang mengalami the quarter life crisis. Bagaimana Alkitab Suci mengajarkan kepada kita untuk memahami quarter life crisis. Tidak boleh dengan cara pandang dunia atau dengan cara pandang manusia menyelesaikannya. Tapi bagaimana kita percaya bahwa the quarter life crisis hanya bisa ditangani secara biblikal. Ditangani di dalam perspektif firman Tuhan. Dan bagaimana kita membaca hidup itu bukan dari cara pandang yang manusia pikirkan, tapi gimana kita menghidupi satu cara pandang yang lebih agung, itulah cara pandang yang Tuhan berkenan. Selama minggu lalu kita sudah panjang lebar bicara tentang life is beautiful, di mana orang dan dunia ini banyak yang dari mereka itu mendambakan life is beautiful, tapi semua cerita menyatakan bahwa mereka gagal menemukan life is beautiful. Mereka pacaran, mereka gagal pacaran, mereka putus, dan waktu mereka putus, mereka mengalami life isn't beautiful. Waktu mereka kerja, mereka harapkan kerjaan itu bisa memberikan ini dan itu, tapi akhirnya mereka nggak dapatkan. Akhirnya mereka bertanya, is life beautiful? Dan akhirnya mereka
Banyak sekali melihat dunia ini nggak sempurna dan akhirnya dari ketidaksempurnaan yang ada dalam hidup kita, akhirnya kita bertanya, is life beautiful? Saudara, maka semua ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus menggencet kita sehingga akhirnya kita kepepet dan akhirnya kita tidak tahu bagaimana untuk memberikan respon. Nah, saudara, maka minggu lalu kita bicara tentang life is beautiful. Kita mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan life is beautiful karena dunia ini yang menciptakan Tuhan. Dunia ini yang memberikan makna juga adalah Tuhan. Dan segala apa yang menjadi goal of life dari dunia ini, hidup kita dalam dunia ini, itu adalah milik Tuhan. Maka kalau milik Tuhan, tidak ada yang tidak beautiful. Segala sesuatu yang di dalam Tuhan itu beautiful. Tapi kenapa bisa kita menghidupi sesuatu yang tidak beautiful, yang tidak indah? Karena saudara, fakta dosa, fakta iblis, fakta pekerjaan kegelapan, itulah yang membuat saudara dan saya tertutup matanya terhadap fakta bahwa life is beautiful. Nah, hari ini saya akan coba untuk mengajak saudara untuk melihat kepada satu pemikiran seorang teolog reform yang bernama Herman Dooyeweer. Ini orang dari Belanda, saudara, dan dia adalah seorang yang sangat-sangat banyak khususnya dikutip oleh para pendeta maupun juga dikutip oleh para mahasiswa-mahasiswa teologi, khususnya bicara untuk bagaimana kita memaksimalkan diri sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, tapi yang bisa punya pertanggungjawaban yang jelas di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, tapi sebelumnya saya agak ajak kita untuk kita membuka di dalam kitab suci dulu. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Mazmur pasal 19. Oke, saya ajak saudara sekalian, mari kita membuka kitab suci dan saudara membacanya dari manapun saudara berada. Kita baca Mazmur 19. Kita baca ayat 2 sampai ayat 15, tapi saya akan concern hanya 8 sampai 11. Tapi nggak apa-apa, kita baca semuanya supaya kita bisa dapat melihat bagaimana apa yang menjadi keindahan dari konsep dari hidup yang indah atau life is beautiful, khususnya di dalam perspektif godly perspektif atau dalam perspektif Allah. Mazmur 19 ayat 2 sampai ayat yang ke-15. Setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama dimanapun saudara berada. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku
dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Baik, saudara sekalian, saya akan mengajak saudara untuk melihat sebuah slide. Ya, saya minta untuk Gracelyn bisa bantu untuk share screen, di mana saya akan sharekan akan satu hal, yaitu dari seorang yang bernama Herman Dooyeweerd. Di mana Herman Dooyeweerd adalah seorang teolog reform yang memperkenalkan tentang the aspect of creation, yang men-sharingkan tentang akan hidup manusia itu ada aspek ciptaan. Dan aspek ciptaan itu siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya adalah Tuhan. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang bagaimana? Tuhan adalah God of beauty and God of shalom. God of beauty itu apa? Tuhan adalah yang satu-satunya yang indah. Dan shalom adalah peace, atau damai sejahtera. Dan dialah Tuhan yang penuh damai sejahtera. Tidak ada kekacauan, tidak ada kerusakan, tidak ada kejelekan, tidak ada kefasikan, tidak ada yang namanya kemunafikan. Jadi, the God of beauty and the God of shalom, itulah Tuhan Allah yang mencipta dunia ini. Dan kita adalah ciptaannya. Nah, kita adalah ciptaannya, dan di dalam ciptaannya ada apa di balik semua ciptaan? Maka Mazmur 19 mengatakan alam semesta menyatakan kemuliaan Allah. Jadi dikatakan langit menceritakan kemuliaan, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita kepada hari, malam men-sharingkan pengetahuan sampai kepada malam, ya. Maka semua itu ada maksudnya. Jadi alam semesta itu memiliki maksud, memiliki makna lebih tepatnya. Jadi ada makna, ada meaning di dalam creation. Nah, pertanyaannya, apa meaning dari creation? Nah, saudara, meaning dari creation itu adalah kemuliaan Tuhan, the glory of God. Nah, pertanyaannya adalah the glory of God, dari mana alam semesta bisa menyatakan the glory of God? Apakah alam semesta bisa menyatakan kemuliaan itu dengan sendirinya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena justru Allah yang adalah the God of beauty and the God of shalom, God himself yang memberikan makna itu kepada setiap ciptaan. Maka setiap ciptaan itu di mata Tuhan adalah indah karena merefleksikan Tuhan dan merefleksikan makna dari penciptanya. Nah, saudara, ini menarik, saudara, kenapa Herman Dooyeweerd mengatakan bahwa setiap orang yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan adalah ciptaan yang terindah. Kenapa? Karena pertama, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, jadi manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Kedua adalah manusia dicipta melebihi ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, kedua yaitu dia memiliki akan satu hal yang lebih melebihi dari ciptaan yang lain, lebih daripada tanaman, lebih daripada binatang, dan dia memiliki akan satu hal bukan sekedar apa yang namanya diri sendiri, tapi dia juga memiliki rohani. Dia adalah makhluk rohani. Dia adalah makhluk yang memiliki hubungan dengan Allah, yang bisa berbicara dengan Allah, yang bisa berdoa dengan Allah, yang bisa memiliki relasi yang intim dengan Allah. Ya, dan juga apa yang ada pada diri manusia, di mana manusia merefleksikan Allah sendiri, yaitu merefleksikan akan hikmatnya, merefleksikan cinta kasihnya, merefleksikan apa yang ada di dalam kehidupannya. Dan juga, saudara, berikutnya yaitu apa? Yaitu manusia merefleksikan apa? Manusia merefleksikan akan apa yang namanya satu kesempurnaan. Nah, saudara, jadi manusia itu adalah ciptaan sempurna. Dibandingkan dengan yang lain, manusia adalah ciptaan yang sempurna. Dan waktu saudara adalah manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna, maka saudara, di dalam kesempurnaan itu, saudara merefleksikan Tuhan yang sempurna. Tentu saja kesempurnaan yang ada pada diri kita bukan kesempurnaan yang sama seperti Allah, ya.
Jadi jangan sampai kita akhirnya memberikan, oh kita makhluk yang sempurna, maka kita sama Tuhan itu sama. Nah ini ajaran yang salah dari seorang pendeta namanya Benny Hinn. Di mana Benny Hinn percaya bahwa kita ini adalah Allah kecil. Jadi Tuhan adalah Allah yang besar, kita ini adalah Allah yang kecil. Nah pertanyaannya, apakah pikiran itu benar? Jawabannya tidak. Kenapa? Allah cuma satu-satunya Allah yang benar. Dan kita bukan Allah. Itu harus dipahami, yaitu apa? Tuhan satu-satunya Allah. Kita bukan Allah, tidak mungkin jadi Allah dan tidak berhak jadi Allah. Ini harus diterima dulu. Jadi kita adalah ciptaan, bukan sang pencipta kecil. Jadi Tuhan satu-satunya sang pencipta, kita bukan sang pencipta kecil, tidak. Kita cuma ciptaan yang sempurna. Jadi sesempurna-sempurnanya saudara dan saya, kita adalah creatures. Kita adalah ciptaan. We are not creator. Nah, ini dalil yang nggak boleh diganggu-gugat. Sampai kita bisa mengganggu-gugat akan dalil ini, saudara tidak mungkin mewakili Tuhan bicara. Nggak mungkin mewakili firman Tuhan, dan tidak mungkin mewakili akan kebenaran. Kenapa? Karena saudara sudah mencoreng dasar dari makna hidup saudara. Oke, kita kembali. Nah, Herman Dooyeweerd, dia seorang teolog reform yang sangat-sangat terkenal dengan The Aspect of Creation, di mana dia mengatakan bahwa manusia adalah manusia ciptaan sempurna. Nah, dan dia di dalam diri manusia itu memiliki 15 aspek di dalam creation. Nah, jadi manusia di dalam diri manusia itu memiliki 15 aspek dari dirinya, ya, yang memiliki keindahan, khususnya menyatakan akan apa yang spesial di dalam diri sebagai ciptaan. Nah, kita menghitungnya bukan dari atas ke bawah, tapi kita menghitungnya dari bawah ke atas. Nah, saudara, maka aspek dari ciptaan ada 15 aspek bagi Herman Dooyeweerd. Yang pertama yaitu angka, kedua adalah ruang, ketiga adalah gerak, keempat adalah fisik, kelima adalah kehidupan, jiwa, analitik, formatif, bahasa, sosial, ekonomi, keindahan, hukum, etika, dan iman. Nah ini yang tertinggi adalah iman. Jadi dia anggap yang dari aspek dari ciptaan itu 15 aspek ini yang paling tinggi adalah iman, yang paling rendah adalah angka. Nah, waktu kita melihat hal ini kalau disusun secara hierarki, maka yang paling penting adalah iman, ya, tetapi yang paling kurang penting adalah angka. Tapi meskipun demikian, semua ini ada pada ciptaan. Tapi kalau kita melihat 1 sampai 15 itu manusia memiliki semuanya. Jadi manusia memiliki 1 sampai 15. Sedangkan kalau kita melihat misalnya tumbuhan hanya punya 1 sampai 5. Tapi dia nggak bisa punya penjelasan tentang jiwa, analitik, formatif, bahasa, sosial, ekonomi, keindahan, hukum, etika, iman. Kita melihat bagaimana di dalam tumbuhan nggak bisa menjelaskan lebih daripada 1 sampai 5. Tapi manusia bisa menjelaskan 1 sampai 15. Hewan juga cuma sampai 1 sampai 6. Tapi nggak bisa sampai 7 sampai 15 dia nggak bisa untuk memiliki realitasnya. Tetapi kita melihat justru manusia bisa punya satu hal di mana 15 aspek ini menjadi satu aspek-aspek yang sangat-sangat indah. Kenapa, Saudara? Karena manusia bisa menikmati ciptaan itu di dalam kelimpahannya. Manusia bisa menikmati akan ciptaan itu lebih limpah daripada binatang.
bisa menikmati akan ciptaan itu lebih limpah daripada tumbuhan. Kenapa, saudara? Karena di dalam hidup manusia itu diberikan akal budi, diberikan akan hikmat bijaksana, dan diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat secara 15 aspek itu, kita akan lihat bagaimana yang pertama misalnya angka di situ ya. Di dalam diri manusia sebagai ciptaan, manusia berhitung bukan? Manusia memiliki akan satu hal, yaitu manusia harus memiliki kuantitas. Berhitung tentang kuantitas. Harus punya akan kuantitas yang tepat. 1 tambah 1 haruslah 2. Tidak bisa kita mengatakan 1 tambah 1 itu adalah 4. Tidak bisa. Jadi angka yang akurat itu penting. Maka kalau kita hidup sebagai manusia tapi kita tidak menyetujui keakuratan angka, maka kita sedang melawan Tuhan, kita melawan hukum yang Tuhan berikan melalui hukum ciptaan, dan saudara sedang melakukan akan kerusakan di dalam hidup manusia. Apa jadinya kalau angka yang saudara mengerti adalah angka yang tidak memberikan kuantitas yang tepat? Jadi kalau saudara percaya 1 tambah 1 itu bukan 2, tapi 1 tambah 1 itu sama dengan 8. Kira-kira apa yang terjadi dalam dunia ini? Kalau saudara menjadi seorang yang arsitektur, seorang arsitek, saudara bangun gedung, saudara bangun rumah, tapi saudara tidak setuju dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi saudara setuju 1 tambah 1 sama dengan 4 misalnya. Maka saudara, apa yang saudara mengerti tentang angka akan merusak keharmonisan yang ada di dalam dunia arsitektur yang saudara ciptakan. Jadi mau tidak mau, 1 tambah 1 adalah 2. Itu adalah kebenaran. Dan saudara harus terima kebenaran itu. Maka dengan saudara memegang angka yang akurat, angka yang tepat, maka apa? Maka saudara akan berusaha menciptakan karya yang harmoni, karya yang tidak merusak, yang tidak gampang hancur, dan membangun satu karya yang tidak mudah untuk dipatahkan. Kenapa? Karena kuantitas yang tepat. Misalnya kedua adalah ruang. Ya. Di mana ruang itu menunjukkan eksistensi. Jadi saya sekarang ada di satu ruangan di sini. Meskipun aslinya ruangannya nggak ada buku-bukunya. Sebenarnya ada sih, ada buku-bukunya, tapi nggak sebanyak yang di belakang yang virtual ini. Jadi saya ada satu ruangan, dan ruangan ini menyatakan eksistensi saya. Di mana saya bereksistensi di sini, saya ada di satu ruangan, dan saya melanjutkan eksistensi saya di ruangan ini, saya doing something. Itu saya mengadakan virtual online dengan saudara sekalian. Nah, ini adalah sebuah eksistensi yang berjalan, eksistensi yang berlanjut, eksistensi yang bergerak. Ya. Jadi, saudara pun juga ada di rumah masing-masing. Saudara pun juga ada di tempat masing-masing. Nah, saudara berada di ruang saudara masing-masing. Lalu juga ketiga adalah gerakan. Nah, saudara, setiap kita semua pasti bergerak. Tidak ada makhluk yang dicipta oleh Tuhan tidak bergerak. Semua yang dicipta oleh Tuhan itu dicipta untuk bergerak. Jadi tangan kita bisa bergerak, kepala kita bisa bergerak, dan kita punya sense of motorik di situ. Jadi kalau misalnya saudara didekati api tangannya, saudara langsung akan melepaskan tangan saudara. Kenapa? Karena merasakan panasnya dan merasakan bakarannya, dan saudara akhirnya langsung dengan cepat akan menghindari. Tapi kalau tangan saudara dikasih api, saudara tidak merasakan panasnya, saudara tidak merasakan tangan saudara terbakar, berarti something wrong with your syaraf. Berarti sarafnya sudah rusak, atau rasa sakitnya sudah tidak terasa lagi. Berarti ini yuping loh. Saudara pasti punya penyakit. Nah, saudara, maka yang sehat mereka adalah bergerak. Ya. Keempat yaitu fisik, yaitu di dalam fisik itu ada energi, lalu juga ada materi. Jadi saudara misalnya manusia, saudara nggak mungkin nggak ada energi. Semua orang punya energi. Jadi semua
punya energi semua, misalnya disuruh berlari, bisa berlari. Bisa ke olahraga, males aja gitu kan. Bisa olahraga, bisa bergerak, bisa doing something. Apalagi di dalam materi ini, memang materi ini memberikan satu tempat di mana kita bisa berkeringat. Dan berkeringat itu sesuatu yang baik. Waktu saudara nge-gym, saudara berlari di treadmill, saudara akhirnya dengan bergerak semuanya, dan akhirnya saudara keringetan, itu menunjukkan materi saudara bergerak. Menunjukkan energi saudara terbakar. Berarti ada aktivitas di situ. Berarti hidup saudara. Berarti saudara ciptaan yang tidak stagnan. Lalu juga kehidupan, poin kelima, yaitu kehidupan dan vitalitas di situ. Jadi dalam kehidupan itu ada vitalitas. Jadi saudara doing something actively, saudara kehidupan itu tidak diam aja. Saudara masih ada aktivitas, saudara masih bisa melakukan dengan vitalitas, ya. Saudara masih bisa punya pekerjaan, saudara masih, walaupun saudara di rumah pun saudara masih bisa ya doing something gitu kan, bisa masak, atau juga bisa baca buku, atau bisa ya melakukan hobi dan sebagainya. Ya, itu masih ada satu gerakan vitalitas dan sebagainya. Nomor 6, jiwa, yaitu indera dan perasaan. Yaitu jiwa, di dalam jiwa itu ada panca indera di mana kita bisa merasakan misalnya misalnya ini mouse ini berat, mouse ini bukan tikus ya, tapi ini adalah alat komputer gitu ya. Mouse ini berat misalnya begitu. Nah, waktu kita bisa pegang ini, kita bisa merasakan beratnya, kita bisa menilai beratnya. Lalu kita mengatakan misalnya perasaan kita, indera, di dalam jiwa kita itu juga ada perasaan. Ada satu hal di mana jiwa kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa senang, kita juga bisa merasa bersyukur, dan sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan jiwa. 7, yaitu analitik, yaitu kita dalam membedakan. Nah, saudara, kadang kita perlu untuk punya satu gaya analitik, yaitu misalnya, waktu saudara dengar tentang satu pandangan, yaitu pernikahan. Maka pernikahan, ada yang mengatakan, pernikahan tuh nggak harus laki-laki sama perempuan loh. Pernikahan harus laki-laki dengan laki-laki juga boleh, laki-laki dengan perempuan juga boleh, laki-laki dengan anjing pomnya juga boleh, laki-laki dengan misalnya boneka seksnya juga boleh, lalu laki-laki juga dengan dengan MacBook-nya juga boleh. Ya, mungkin kita mengatakan bahwa, kok pandangannya macam-macam ya. Dan akhirnya kita dengan gaya analitik mengatakan, is that true? Apakah memang pernikahan adalah seperti itu? Atau cuma ada satu yang benar? Kalau mau tahu yang satu yang mana, berarti harus gunakan analitiknya. Dan analitiknya yaitu kita belajar untuk apa? Belajar untuk membedakan. Belajar untuk memilah mana benar, mana salah. Nah, memiliki pemikiran analitik adalah memiliki pemikiran untuk memilah mana benar, mana salah. Mencari kebenaran mana benar, mana salah. Mewujudkan kebenaran mana benar, mana salah. Maka analitik itu penting. Berikutnya, 8, formatif. Yaitu adalah satu hal kekuatan formatif. Di mana kekuatan formatif itu apa? Lebih kepada membangun sebuah budaya. Saya ini manusia, tapi bagaimana saya bisa punya budaya yang baik? Jadi misalnya, saya mau berbudaya, maka pakai baju misalnya. Pakai baju yang sopan itu apa? Jadi kalau pakai baju yang sopan adalah kita pakai menutupi aurat kita, gitu ya. Dengan kita menutupi aurat kita, maka kita berpakaian sopan. Kenapa? Karena kita tidak menggoda orang lain, kita tidak merusak image orang lain atau merusak diri kita, dan kita tidak mengganggu masyarakat, dan kita juga tidak membawa orang-orang untuk melakukan dosa, dan kita melakukan dosa. Maka kita menjaga formatif, kita menjaga culture. Jadi itulah kenapa hal yang sangat penting adalah kita perlu untuk punya sebuah standard of culture. Apa yang mesti kita pakai di dalam berpakaian? Apa yang harus kita lakukan di dalam kita menjalani sebuah tata krama? Nah, ini penting. Manusia yang bisa melakukan itu. Anjing nggak bisa punya tata krama yang baik. Binatang nggak bisa punya tata krama yang baik.
9, yaitu adalah bahasa. Di mana bahasa mengekspresikan apa, Saudara? Bahasa mengekspresikan komunikasi. Saudara, di mana manusia berbahasa. Dan waktu manusia berbahasa, manusia bisa berbahasa dengan baik, benar, tapi juga bisa berbahasa kasar, bisa berbahasa yang merusak, bahkan bisa membunuh. Ya. Jadi waktu kita melihat bahasa, bahasa itu sesuatu yang indah, tapi satu sisi yang sejak manusia jatuh dalam dosa, bahasa menjadi root, ya, menjadi root language, dan itu jahat luar biasa. Maka bahasa harus kembali juga kepada aspek creation yang benar. 10, sosial, yaitu interaksi sosial, yaitu interaksi sosial lebih kepada sebuah pergaulan. Bagaimana manusia bisa bergaul dengan laki-laki, bergaul dengan perempuan, tetapi pergaulannya adalah pergaulan yang tidak bisa sembarangan, tetapi pergaulan yang harus ada pemilahan. Jadi misalnya bergaul dengan laki-laki adalah bergaul sebagai teman, tapi tidak boleh menjadi istri. Jadi sesama laki-lakinya nggak boleh jadi istri, tapi hanya jadi teman. Dan untuk jadi teman berarti tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang asusila. Tidak boleh melakukan tindakan yang dilakukan oleh suami istri. Kenapa? Karena ini adalah satu hal laki-laki dan laki-laki tidak boleh. Karena apa? Itu bukan ininya, bukan yang menjadi yang Tuhan tuntut. Ya, jadi yang Tuhan tuntut di dalam keluarga adalah laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki harus menjaga pergaulannya. Wanita juga sama. Ya. Jadi interaksi sosial harus benar di situ. Nah, 11 yaitu ekonomi. Nah, ekonomi yaitu sebenarnya ekonomi itu mengajak kita untuk apa sih? Ekonomi itu mengajak kita untuk bagaimana membangun resource dengan bijaksana. Dengan bagaimana kita membangun diri, kita membangun orang lain, gimana kita juga dengan ekonomi kita hidup lebih ekonomis, bagaimana hidup kita bisa lebih membantu orang, gimana kita membantu ekonomi adalah kita bagaimana untuk mewujudkan satu kehidupan dengan taraf hidup yang lebih baik. Nah, sebenarnya itu is good, Saudara. Tapi kalau kita bawa itu dalam ranah dosa, maka ekonomi juga bisa membunuh saudara. Ya, misalnya kita dengan bisnis, matiin aja yang kecil-kecil. Ya, misalnya kita berbisnis, yang kuat yang menang, yang punya kuasa, yang punya duit, yang bisa eksis, yang nggak punya duit mati sana noh, istilah begitu. Nah, itu adalah satu hal yang sangat-sangat kita lihat dalam aspek creation, semua harus merefleksikan pencipta. Ya. Oke. Lalu sampai mana tadi? 11 ya. 12 yaitu keindahan. Nah, keindahan estetika itu adalah bicara tentang harmoni, bicara tentang simetris, di mana di dalam kehidupan ini harus ada keindahannya, dan keindahan harus dibangun sesuai dengan harmoninya. Jadi harus ada rasa hormat, respect, harus ada dengan orang yang lebih tua, sama Tuhan, sama orang lebih muda, belajar untuk sabar, dan sebagainya. Nah, ini secara keindahan estetika kehidupan manusia, itu dalam aspek ciptaan itu punya keindahannya, punya estetikanya. 13 yaitu adalah hukum, yaitu keadilan, di mana hidup itu tidak bisa lepas dari aturan. Hidup itu tidak bisa lepas dari norma. Hidup tidak bisa lepas dari hukum. Kenapa? Karena hukum itu mengatur. Jadi hukum itu tidak sepatutnya kita anti law, anti hukum. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena hukum itu ada diizinkan Tuhan. Dan hukum itu ada diberikan oleh pencipta adalah untuk supaya kita bisa dengan teratur menjalani segala sesuatu. Jadi hormatilah hukum, hormatilah norma, hormatilah akan hal-hal yang mungkin kadang-kadang mengikat, tetapi itulah yang namanya keadilan. Ya. Jadi kita melihat aspek ciptaan dari Tuhan, itu Tuhan menyediakan semua kepada ciptaannya, terutama manusia dalam hal ini. 14 yaitu etika, di mana di dalam etika kita bisa punya kebajikan, kita bisa punya cinta kasih, kita bisa punya cara hormat yang baik kepada orang lain, kepada Tuhan, kepada sesama, di mana kita harus punya akan kebajikan dan kasih standarnya untuk bagaimana merefleksikan pencipta. Ya. Jadi kita punya etika yang baik. Jadi kalau misalnya kerja, jangan malas, tapi kerja
bukan untuk laupanmu, tapi kerja buat Tuhan. Nah, itu akhirnya etika dibangun. Dan terakhir adalah iman, yaitu adalah bicara tentang apa namanya visi, iman, komitmen. Di mana iman itu adalah sesuatu yang teratur, iman itu sesuatu yang benar. Maka iman harus ada doktrinnya, iman harus ada komitmennya, iman harus ada perjuangannya. Nah, aspek dari ciptaan yaitu kita adalah makhluk beriman, maka saudara harus punya pengetahuan doktrin yang benar karena Allahmu adalah Allah yang benar. Maka Allahmu adalah Allah yang benar, maka Allahmu juga menuntut kamu punya pengetahuan yang benar. Dan pengetahuan yang benar berarti engkau harus punya doktrin, kamu juga harus punya komitmen, kamu juga harus punya perjuangan yang benar. Nah, saudara, ini yang saya sharingkan dari pikiran dari Herman Dooyeweer, di mana dia melis dari 1 sampai 15 ini adalah satu aspek of creation yang perlu kita sama-sama selidiki dan perlu kita sama-sama gambarkan di dalam diri kita itu lebih private untuk apa? Personal lebih tepatnya. Adalah untuk apa? Untuk kita bisa introspeksi. Selama ini bagaimana saya menjalani hidup sebagai ciptaan? Apakah dari format 1 sampai 15, apakah saya sudah secara harmoni hidup di dalam aspek creation yang benar di dalam Tuhan? Nah, saudara, coba next. Coba di slide berikutnya. Nah, di sini adalah satu aspek of creation yang benar ya. Jadi istilahnya kalau kita dari perspektif the God of beauty and the God of shalom, itu kita melihat dari poin pertama sampai poin 15 ini di dalam satu konsep aspek of creation yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi kalau poin pertama angka harus akurat. Jadi harus mengikuti keakuratan. Maka tidak ada yang namanya Photoshop terhadap angka. Tidak boleh ada yang namanya perubahan terhadap angka. 1 tambah 1 harus 2. Maka kejarlah hidup dengan akurat. Lakukanlah hidup dengan akurat. Saudara dapat duit berapa, saudara juga harus dengan akurat untuk menghitungnya dan mengambilnya. Jadi saudara misalnya dikasih jatah 10.000 misalnya. Lalu saudara dikasih 11.000. Saudara, maka 11.000 itu salah. Yang betul 10.000. Nah, orang itu mungkin nggak tahu ngasih kamu 11.000. Dia pikir kasih kamu 10.000. Tapi saudara waktu saudara hitung, lebih nih, lebih 1 lembar ini. Maka kalian mesti bagaimana? Sebagai seorang manusia yang dicipta oleh the God of beauty and the God of shalom, saudara harus menjunjung tinggi angka. Itu berarti apa? Waktu saudara temukan 11.000, yang seharusnya jatahmu adalah 10.000, maka saudara harus menghitung dengan akurat bahwa itu apa? Pemberian yang diberikan bagimu cuma 10.000. Maka ada lebih 1.000, itu apa? Kembalikan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena aku makhluk yang akurat. Karena aku makhluk yang mempertanggungjawabkan aspek of creation kepada the God of shalom. Maka apa? Angka akurat. Kamu mau kasih saya berapa? 10.000, maka saya terima 10.000. Kamu kasih lebih, saya balikan dulu. Masalah nanti kalau dibilang, ya udah buat kamu, 10% itu buat kamu. Itu urusan lain. Tetapi waktu saya terima 10.000, orang lain kasih 11.000, maka saya harus akurat dengan apa? Saya terima 10.000. Lalu 1.000-nya bagaimana? 1.000-nya kembalikan. Saudara, itu adalah satu didikan. The aspect of creation dengan mengikuti the God of shalom justru mengajarkan kita bagaimana strict dengan diri sendiri. Nah, orang yang punya satu jiwa yang strict pada diri sendiri, mereka akan punya disiplin yang rohani, yang luar biasa, dan dengan disiplin tersebut mereka akan direspek sama orang. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang gampang dipermainkan. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab mereka kepada siapa? Bukan kepada bos, bukan kepada orang, bukan kepada diri sendiri, tapi kepada Tuhan yang menciptakan. Orang yang melakukan akan prinsip seperti ini, mereka adalah orang-orang yang akan dihormati. Baik dihormati oleh orang yang baik, maupun dihormati sama orang yang jahat. Kenapa? Apa yang saya maksud dengan dihormati orang jahat?
Orang jahat mungkin nggak suka dengan kamu melakukan hal tersebut. Mungkin dibilang freak banget sih lu, atau dianggap sebagai orang yang sok suci lu. Tapi paling enggak, mereka nggak bisa memungkiri kamu melakukan hal yang suci. Mereka nggak suka kamu adalah Christian freak misalnya. Tapi mereka nggak bisa memungkiri kamu adalah orang Kristen. That's all. Peduli amat dengan pandangan mereka, tapi engkau melakukan apa yang benar daripada Tuhan, itu adalah satu hal yang harus kita lakukan. Why? Because we are His creatures. Itu baru poin pertama. Poin kedua, ruang. Berarti saudara hidup di dalam ruang. Maka ruang harus saudara pakai dengan semaksimal mungkin untuk saudara melakukan hal yang benar. Saudara tidak boleh memakai ruang untuk melakukan hal yang berdosa. Contoh misalnya dalam pernikahan. Di dalam pernikahan, tempat tidur tidak boleh dilakukan sebuah tindakan seksualitas sebelum nikah. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, hormatilah tempat tidurmu. Di situ hormatilah ruang. Di situ. Kenapa? Karena ruang harus dibawa kepada kebenaran. Ruang adalah wadah bagi kebenaran. Maka ruang adalah wadah bagi kebenaran. Kita tidak boleh memalsukan apa yang sepatutnya dengan tidak sepatutnya. Jadi, ruang itu penting. Dan ruang harus dipakai untuk benar. Nah, saudara, maka itulah kenapa ruang, seksualitas pasti bicara tentang ruang. Nah, ruang apa yang dipakai oleh orang-orang yang melakukan free sex dan sebagainya? Mereka bisa pakai tempat tidur, mereka bisa pakai dapur, mereka bisa pakai tempat publik, mereka bisa pakai apapun. Nah, mereka pada saat melampiaskan seksualitas di tempat yang begitu bermacam-macam itu, mereka mempertanggungjawabkan ruang kepada siapa? Kepada Tuhan Sang Pencipta. Wah, kalau mereka belajar konsep ini, mereka akan ngeri sendiri karena mereka sudah berada dalam posisi yang salah di hadapan Tuhan. Itu kedua. Ketiga, ya, gerak. Yaitu adalah perlu ada keseimbangan antara gerak dan diam. Kalau diam terus, ya salah. Tidak akan seimbang. Tapi gerak terus juga salah. Maka gerak dan diam harus ada keseimbangan. Ada waktunya bergerak, ada waktunya diam. Ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat. Ada waktunya bangun, ada waktunya tidur. Nah, ini adalah keseimbangan. Jadi, orang yang workaholic itu juga salah. Satu sisi, bekerja itu penting, tapi harus respect dengan istirahat. Harus respect dengan diam. Harus respect dengan tidur. Maka, bukan berarti kita mengajarkan tidurlah, nggak usah kerja. Enggak. Tidurlah, tapi kamu juga harus kerja. Tapi juga jangan kerja terus, perlu tidur. Maka sudah keseimbangan perlu. Ya, kita melihat bagaimana banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sibuk luar biasa, mereka bergerak terus, tapi juga ada masanya mereka tidur. Ada masanya mereka diam. Ya. Keempat, yaitu adalah fisik. Jadi fisik adalah membangun struktur dengan baik. Di mana struktur yaitu jaga makan. Saudara, nggak boleh kerja terus, nggak makan. Nggak boleh kerja terus, nggak minum. Perlu makan, perlu minum. Dan itu harus kita bangun sama-sama. Dan untuk punya struktur yang baik, saudara bisa pikirkan bagaimana kesehatan itu bisa dimaksimalkan. Kenapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, nggak ada yang sempurna memang, saudara. Tetapi paling nggak bagaimana kita membangun struktur yang baik sebisa mungkin. Kelima, yaitu kehidupan. Di mana kehidupan perlu healthy. Healthy di sini bukan cuma sekedar fisik, tapi juga di dalam moral dan juga di dalam setiap apa yang kita hidupi, gimana kehidupan itu bisa punya impact sama orang lain dan sebagainya. Healthy life. 6, jiwa, yaitu jiwa ada damai. Jadi ada satu hal di dalam jiwa itu ada satu ketenangan. Tidak terlalu gundah gulana terus-menerus, emosi terus-menerus, punya kedendaman, kebencian terus-menerus. Orang yang jiwanya terus ada kebencian, tidak bisa solve the problem, maka kebencian akan menjadi Tuhannya, dan kebencian akan meracuninya, dan akhirnya bukan cuma Tuhan saja, tapi juga kebencian akan jadi setan bagi dirinya. Analitik, pikiran yang terstruktur dan ada order. Jadi di dalam segala sesuatu pikiran itu tidak ada yang namanya liar. Pikiran itu ada
strukturnya, ada meaning-nya, ada goal-nya, ada ordernya. Jadi pikiran itu terstruktur, pikiran yang ada ordernya, itu adalah pikiran yang standar, yang berdasar. Jadi saudara tidak bisa sembarangan mikir dengan cara pandangmu yang liar. Harus coba untuk belajar cara pandang yang terbenar apa, cara pandang yang terstruktur apa, cara pandang yang sesuai order siapa. Dan itu firman Tuhan yang memberikan konsep itu. Shalom ada di pada Tuhan. Formatif, yaitu kebudayaan yang baik, yaitu adalah membangun culture yang baik. Misalnya budaya baca, budaya saat teduh, budaya untuk bagaimana berolahraga, atau budaya bagaimana untuk kita bisa saling belajar, saling mengasihi, dan sebagainya. Bahasa, komunikasi yang baik, memaintain bahasa dengan baik, tidak pakai bahasa yang kasar, tidak pakai bahasa yang merusak orang lain. Sosial, relasi yang baik. Ekonomi, managing resources dengan benar, yaitu adalah memaksimalkan segala sesuatu untuk sesuatu yang baik. Ya. Lalu keindahan, yaitu ada harmoni, ada estetikanya, ada satu dengan yang lain saling memberikan connection. Seperti lagu, ada yang notnya di atas, ada di notnya yang di bawah, dan itu menjadi satu melodi yang mungkin berbeda, tetapi from differences that is a beauty. Ada satu keindahan di situ. Ya. Lalu ada hukum, ada norma, ada aturan. Jadi aturan tidak selalu salah, norma tidak selalu salah. Ada norma yang benar, aturan yang benar. Tidak boleh anti hukum, tidak boleh anti law. Ya, tetapi harus menghormati ada satu norma aturan yang benar. Nah, itu yang mesti kita ikuti. Etika, ada kebajikan, ada kebaikan yang benar. Dan juga iman, ada visi yang sesuai iman, doktrin, komitmen yang benar. Jadi semua ini menunjukkan bahwa hidup manusia itu sudah ada aturannya. Maka jangan bikin aturan sendiri. Jadi manusia itu harus sadar bahwa kita ini milik Tuhan, maka ikutilah aturan Tuhan. Seringkali kita sukanya adalah dengan memakai aturan sendiri, kita menciptakan inovasi sendiri, dan kita membuat tren sendiri, kita membuat culture sendiri, kita memberikan bahasa sendiri, kita memberikan akan kehidupan sendiri, dan akhirnya kita menguasai segala sesuatu dan menggerakkan segala sesuatu menurut diri sendiri. Nah, ini adalah standar shalom di dalam aspek of creation. Nah, coba saya kasih satu gambaran gimana kalau tidak shalom. Jadi bagaimana kalau kita aspek of creation-nya bukan dari shalom, bukan dari damai sejahtera Tuhan, tapi dari chaos atau dari dosa. Kira-kira kalau dari dosa apa yang terjadi? Pertama adalah angka nggak ada yang akurat. There is no absolute. Dari numerical. Dari angka nggak ada yang absolut. Jadi misalnya saya setuju, 1 + 1 sama dengan 2. Lalu misalnya siapa? Misalnya Gracelyn mengatakan 1 + 1 itu 3. Lalu Jensen mengatakan 1 + 1 itu adalah 8. Dan akhirnya semua orang punya konsep yang beda-beda, akhirnya nggak ada yang akurat. Karena nggak ada yang akurat, chaos akhirnya. Kenapa? Misalnya semuanya adalah arsitek, maka satu arsitek pakai 1 + 1 dengan 2, lalu arsitek lain 1 + 1 dengan 3, lalu ada 1 + 1 dengan 8, akhirnya semua tidak akurat. Maka waktu ngomong tentang angka, nggak ada yang nyatu, nggak ada yang nyambung. Kenapa? Karena nggak ada standarnya. Kenapa nggak ada standarnya? Karena segala sesuatu yang bersifat numerical atau bersifat angka, tidak ada yang akurat. Dan kalau semua nggak akurat, saudara, jangan kaget kalau misalnya bangun gedung, ada satu gedung yang dibangun cuma setengah tahun hancur, 1 tahun hancur, tapi ada yang ratusan tahun hancur. Kenapa? Karena soal keakuratan. Kalau dunia chaos, maka aspek of creation tidak diindahkan, maka angka sudah tidak akurat lagi. Apa arti hidup manusia sebagai ciptaan? Kedua yaitu ruang. Di saat kita dalam ruang, dalam dunia ini, kita tidak ada kebenaran, tidak ada tempat bagi kebenaran. Semua ngomongnya ngawur, semua ngomongnya ngaco, semua ngomongnya tidak bicara tentang kebenaran yang sesungguhnya. Semua anggap dirinya benar, sok pinter, sok suci semuanya. Maka waktu semua bilang segala sesuatu adalah benar, tapi justru tidak ada tempat bagi kebenaran yang sejati, maka chaos lah yang terjadi. Maka jadi manusia, tapi dalam dunia yang chaos, dan ikut standarnya chaos, ruang pun dan angka pun jadi chaos. Dan berikutnya gerak.
Kalau chaos, akhirnya apa? Tidak menghormati akan ciptaan Tuhan, tidak menghormati akan gerak, maka tidak seimbang gerak dan diam, maka workaholic terus, tidak mau berhenti, maka ya mati, saudara. Ini catatan buat anak-anak muda yang suka main online, saudara. Main online dan akhirnya nggak selesai-selesai, tidak diam-diam, tidak tidur-tidur, akhirnya berapa hari tidak berhenti main, bahkan kebelet beol pun atau masuk ke kamar mandi pun masih main. Dan itu semua adalah satu hal yang rusak. Bahkan akhirnya kita melihat tidak sedikit ada mahasiswa-mahasiswa yang meninggal. Saya tahu satu itu di Xiamen. 3 hari nak keluar kamar gara-gara main Ragnarok. Dan akhirnya 3 hari ditemukan mati di kamarnya. Setelah ini sungguh-sungguh terjadi. Fisik, struktur yang rusak di mana kesehatan tidak dijaga, akhirnya misalnya mereka suka apa? Suka alkohol dan akhirnya minum alkohol terus bikin chaos tubuhnya. Akhirnya enggak minum air. Saya pernah di teman SMA saya ada satu orang adik kelas saya. Adik kelas saya itu tiap hari minum vodka, enggak minum air. Jadi sama-sama putih, tapi mereka minum vodka. Dan sudah di situ dia minum terus. Dan sudah akhirnya kita juga melihat kesehatan kurang baik. 5. Kehidupan, yaitu sakit, yaitu adalah kehidupan yang seharusnya adalah untuk mengejar sesuatu yang sehat, tapi akhirnya terjadi kehidupan jadi sakit, itu secara moral sakit, secara relasi sakit, ya, dan akhirnya tidak memberikan dampak yang baik. Jiwa, jadi kita stres, ya, jiwa yang seharusnya adalah baik, jiwa yang seharusnya damai, tapi akhirnya jiwa jadi kacau dan sehingga jadi gila, mengalami disorder dan bahkan akhirnya stres. Analitik yang seharusnya tertata rapi, yang pikiran yang seharusnya adalah pikiran yang baik, yang terstruktur dan penuh sesuai order, tapi justru analitiknya chaos, maka pikirannya kacau, disorder, dan akhirnya pikirnya ngawur. Formatif, kebudayaan yang seharusnya baik, tapi akhirnya kebudayaan diciptakan merusak. Misalnya apa? Misalnya seharusnya hidup itu adalah berkomunitas dengan baik, tapi akhirnya formatifnya rusak, chaos, akhirnya kebudayaannya merusak jadi gangster, gitu kan? Lalu sosial, relasi yang seharusnya penuh damai, yang seharusnya relasi baik, tapi akhirnya relasi penuh dengan konflik. Misalnya apa? Misalnya kita melihat pertemanan atau keluarga yang seharusnya satu dengan yang lain, orang tua dengan anak, lalu kakak dengan adik, lalu juga teman sesama teman, seharusnya punya relasi yang baik, tapi akhirnya banyak konflik. Ekonomi, yang seharusnya bisa untuk dengan ekonomi itu menggunakan resources dengan bijaksana, tapi akhirnya ekonomi dipakai untuk korupsi, dipakai untuk managing resources dengan buruk adalah untuk keinginan sendiri, sehingga akhirnya membuat orang lain rusak atau menjatuhkan orang lain untuk rugi dan sebagainya. Keindahan itu adalah seharusnya adalah harmoni dibangun, tapi justru kekacauan, jelek, kotor dan jijik dipakai. Misalnya kita mengenai keindahan itu sebenarnya bicara apa? Bicara tentang sesuatu keagungan Allah, bicara tentang keanggunan ciptaan. Tapi akhirnya dirusak dengan apa? Gambar-gambar yang rusak. Ya. Kita hari ini lihat postmodernisme itu rusak sebenarnya. Secara estetika itu jelek sekali. Misalnya manusia itu indah pada dirinya. Tapi akhirnya kita melihat hari ini banyak orang menggantikannya dengan apa? Misalnya kepalanya manusia, badannya kuda. Lalu diganti dengan apa? Badannya manusia, kepalanya babi. Itu seringkali kita lihat foto-foto yang rusak. Itu secara estetika jeleknya minta ampun, chaos minta ampun. Ya. Babi ya babi, sapi ya sapi, manusia ya manusia. Tapi seringkali kita mengatakan itulah art, ya, itulah sebuah seni. Itulah seni yang kacau, seni yang jelek, seni yang kotor. Ya nggak benar. Hukum. Hukum harusnya adalah untuk mengatur, tapi akhirnya hukum dipakai untuk melanggar. Jadi akhirnya banyak orang justru mengatakan hukum itu adalah untuk dilanggar. Hukum itu bukan untuk dihormati. Lampu merah itu bukan untuk ditaati, untuk apa? Untuk berhenti. Justru lampu merah waktunya untuk apa? Untuk tancap gas. Ya, itulah yang banyak sekali kita melihat hukum justru dipermainkan. Hukum yang seharusnya dihormati akhirnya jadi hukum yang dilanggar. Etika.
Yaitu yang seharusnya etika itu adalah membangun satu hal, satu yang lain punya kebajikan, punya cinta kasih. Tapi akhirnya etika adalah menebar kebencian, tidak ada tata krama, tidak ada sopan santun, dan sebagainya. Akhirnya chaos. Dan bahkan 15 yaitu tidak ada visi, doktrin, komitmen yang benar. Jadi nggak menghormati apa yang menjadi order dari Tuhan, tetapi lebih kepada menolak semuanya. Nah, inilah contoh the aspect of creation yang hancur. Nah, saudara kalau merefleksikan hidup dengan 15 aspek ini dari Herman Dooyeweer paling enggak mengajarkan saudara untuk bagaimana saudara belajar selama ini seberapa bertanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Waktu saudara lihat 15 poin ini, saudara pikirkan dengan serius satu-satu, saudara akan menemukan sebuah situasi, yaitu apa? Apakah sungguh saya ini ciptaan Tuhan yang betul-betul sesuai shalomnya Tuhan? Atau jangan-jangan saya ini adalah the man of chaos sebenarnya? Nah, saudara, kenapa ini penting, saudara? Karena kalau tidak kita bangun, maka kita akan merusak semuanya dan kita akan menjauhi Tuhan. Oke, saudara, kita akan pakai satu waktu untuk menutup akan pembahasan kita, yaitu coba kita tadi lihat di dalam Alkitab. Oke, thank you. Apakah masih ada slide yang berikutnya? Tidak ada ya. Kalau nggak ada, oke, kita sudahi itu. Kita coba lihat di dalam Mazmur yang tadi kita baca. Mazmur di dalam Mazmur 19. Nah, saudara, tadi kita membaca ayat 2 sampai ayat 15, dan hari ini saya akan ajak kalian melihat kepada ayat 8 sampai 11 saja. 8 sampai 11 saja. Nah, di sini coba lihat. Taurat Tuhan itu sempurna. Nah, saudara melihat, Taurat Tuhan itu aspek apa? Taurat Tuhan itu aspek hukum dan juga aspek iman. Ya. Jadi Alkitab ini juga memaparkan apa yang namanya satu hal, yaitu apa? Memaparkan apa yang Tuhan nyatakan dalam aspek of creation, yaitu Taurat Tuhan itu adalah aspek hukum dan aspek iman. Dikatakan standar hukum dan standar iman adalah Taurat Tuhan. Dan dikatakan Taurat Tuhan yang adalah standar hukum dan standar iman ini sempurna. Dan kata sempurna bicara tentang aspek apa? Bicara tentang aspek keindahan. Ya. Jadi kita melihat Herman Dooyeweer ini bukan menyatakan 15 poin itu dari dirinya sendiri, tidak. Dia kutip dari kitab suci. Dari kitab suci dia pelajari, dan dari kitab suci dia bikin list, dan dari kitab suci dia jadikan itu sebuah standar, yaitu apa? Bahwa kita harus introspeksi diri secara aspek of creation. Nah, ini adalah satu teologi yang sangat-sangat baik untuk kita bisa coba untuk mendisiplinkan diri dengan lebih benar. Nah, oke, kita kembali. Taurat Tuhan bicara tentang aspek of hukum dan aspek iman. Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, dan sempurna bicara tentang aspek keindahan. Nah, berarti ini sesuai dengan order of creation. Lalu berikutnya adalah menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa berarti adalah ada aspek jiwa di situ. Ya, ada aspek jiwa yang dibicarakan di dalam Herman Dooyeweer punya aspek creation. Lalu dikatakan apa? Peraturan Tuhan, ini aspek hukum lagi, itu teguh. Ya, aspek yang ada di dalam teguh di situ adalah aspek fisik, yaitu dia adalah sungguh-sungguh terstruktur. Berarti peraturan Tuhan itu justru menyehatkan kita. Peraturan Tuhan itu justru membuat kita lebih terstruktur. Justru dengan ada peraturan Tuhan secara hukum, aspek hukum, itu membangun fisik kita lebih sehat. Nah, itu hal yang menarik, saudara. Lalu dikatakan apa? Yang memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Memberikan hikmat di situ berarti adalah mengaplikasikan aspek-aspek tersebut kepada orang yang berpengalaman, itu ya kita, gitu ya. Lalu ayat 9 dikatakan titah Tuhan itu tepat. Sekali lagi itu adalah aspek hukum ya, dan juga aspek iman tentunya. Menyukakan hati. Menyukakan hati adalah aspek jiwa di situ. Lalu dikatakan perintah Tuhan itu murni. Itu ada aspek hukum.
dan membuat mata bercahaya. Di sini ada aspek kehidupan, di mana kehidupan kita akhirnya lebih open. Akhirnya kehidupan kita dapat dibukakan. Ya. Lalu apalagi? Lalu takut akan Tuhan itu suci, ya. Jadi takut akan Tuhan itu aspek perasaan, di mana perasaan kita dibuka untuk kita hormat kepada Tuhan. Itu suci. Suci adalah aspek moral di sini. Aspek moral. Dan dikatakan tetap ada untuk selama-lamanya hukum-hukum Tuhan. Ya. Ada aspek hukum itu lagi. Dikatakan apa? Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dan kata adil semuanya bicara tentang satu hal, yaitu ada aplikasi dari hukum. Lebih indah daripada emas, ada aspek keindahan. Bahkan daripada banyak emas tua, lebih manis daripada madu, ada aspek indera. Bahkan madu tetesan dari sarang lebah. Lalu kita melihat ada waktu juga. Jadi di dalam ayat yang lain, misalnya saya kutip langsung Pengkhotbah 3 ayat 11, dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di situ ada aspek waktu di situ. Lalu dalam Galatia pasal 5 juga dikatakan, tetapi buah roh itu aspek jiwa, aspek rohani. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang semuanya itu. Nah, ini adalah shalom yang sebenarnya. Nah, saudara, ini kita pernah bahas di dalam persekutuan pemuda, tema tentang buah roh. Ya. Lalu kita juga lihat di dalam beberapa ayat yang lain. Mungkin saya kutip satu ayat saja yang terakhir, yaitu Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Itu dikatakan saudara-saudaraku. Di mana kata saudara-saudaraku di sini berarti ada aspek sosial. Anggaplah sebuah kebahagiaan, ini adalah aspek jiwa. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, aspek di mana tidak harmonis, aspek yang chaos. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, aspek iman di situ, akan menghasilkan ketekunan, yaitu shalom. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, yaitu shalom, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan apapun, yaitu adalah shalom. Nah, saudara, ini kalau dikaitkan dengan bagian-bagian yang lain, saudara akan temukan banyak sekali akan aspek-aspek yang lain. Mungkin saya kutip saja lah ayat-ayat berikutnya supaya saudara juga bisa lebih tahu. Misalnya Amsal pasal 29 ayat 18. Itu dikatakan, bila tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Berarti perlu visi, berarti perlu aspek iman. Lalu berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Berarti aspek jiwa yang memiliki shalom adalah orang yang berbahagia, yang berpegang pada hukum. Hati yang gembira, aspek jiwa adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, aspek jiwa yang rusak, mengeringkan tulang. Itu adalah aspek fisik yang chaos. Amsal 17 ayat 22. Ya. Misalnya juga dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ini bicara aspek ekonomi. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini aspek fisik. Supaya kalau aku kenyang, aku nggak menyangkal kamu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Ini aspek etika. Nah, saudara, ini lengkap sekali, saudara. Ya, nanti saudara akan lihat ada yang analitik, lalu nanti juga saudara lihat ada yang numerical, ya. Dan ini sesuatu yang kita lihat dalam kitab suci adalah bagian-bagian yang mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk bagaimana kita memahami life is beautiful. Bukan cuma sekali beautiful. Life is full of truth. Hidup itu penuh dengan kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Allah. Maka quarter life crisis itu sebenarnya sebuah stres yang sebenarnya tidak sesuai dengan order of creation yang benar. Maka sudah salah satu latihan bagaimana kita bisa memiliki satu solusi mengatasi the quarter life crisis adalah kita perlu menanganinya sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, yang Tuhan tuntut. Dan hari ini saya men-sharingkan salah satu pemikiran dari Herman Dooyeweer adalah untuk kita bisa memiliki disiplin rohani yang lebih strict. Memiliki disiplin rohani yang lebih peka. Memiliki akan disiplin rohani yang lebih memiliki tantangan untuk apa?
untuk mendidik diri. Dan saudara, quarter life crisis harus ditangani. Tapi saya percaya dunia psikologi tidak mungkin bisa menjawab dengan tuntas. Mereka hanya mengotak-atik apa yang ada pada humanity factor. Tapi saudara, justru kitab suci mengkoreksi kita yang mengalami stres, yang mengalami krisis di dalam konsep kebenaran. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Dan yang paling tahu betapa rusaknya kita, yang paling tahu betapa benarnya, itu cuma Tuhan. Maka Tuhanlah yang menyatakan mana benar, mana salah. Menyatakan mana yang setia, mana yang tidak setia. Maka itulah solusi satu-satunya untuk kita bisa out from the crisis. Out from the crisis. Dan saudara, hari ini kita harus sampai di sini. Minggu depan kita baru akan bisa lanjutkan bagaimana kita menanggapi akan the quarter life of crisis dengan perspektif yang benar dalam kitab suci. Dan kiranya kita melalui setiap pemikiran-pemikiran baik secara teologis maupun dari doktrin dan juga khususnya dari teologi reform, kita diajak untuk bagaimana melihat satu-satunya solusi hanyalah dari Tuhan. Pertanyaannya, maukah saudara diubah oleh Tuhan? Maka untuk mau diubah oleh Tuhan, saudara harus percaya firman Tuhan adalah sempurna. Dan hanya titah Tuhan yang sempurna itulah yang dapat membuat engkau out from the crisis. Maka kiranya Tuhan memberkati pembahasan kita hari ini dan mengetuk hatimu untuk berkata, ini saya Tuhan, saya mau dikoreksi oleh Tuhan. Bila firman Tuhan menuntun kita out from the crisis with by grace and by faith alone. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas pembahasan pada hari ini. Saya minta untuk saudara Kristofio bisa berdoa untuk menutup akan sesi kita pada malam hari ini. Kristofio ada di sana? Silakan untuk bisa berdoa untuk kita. Ya, Bang. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami semua mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau boleh kembali lagi mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu Tuhan yang dibuat sesuai dengan gambar rupa-Mu saja ya Tuhan. Ajar kami dan ingatkan kami kembali Tuhan untuk kembali lagi pada Engkau, melihat akan aspek-aspek kehidupan kami Tuhan, di mana kami sebagai ciptaan-Mu, kami harus bisa memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan, dan biarlah kami yang saat ini mungkin sedang menghadapi begitu banyak mungkin kesulitan dan juga mungkin krisis di dalam hidup kami, yang boleh menghadapi setiap permasalahan itu Tuhan, membawanya lagi ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang boleh mengubahkan kami, Engkau yang membawa kami ke dalam jalan-Mu yang benar. Sehingga bagaimanapun cara kami berpikir, setiap keputusan yang harus kami ambil, kami boleh mengambilnya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sehingga segala sesuatu yang kami boleh berikan dari kehidupan kami adalah untuk memuliakan nama-Mu. Dan menserahkan sepenuhnya kehidupan kami Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Daniel yang boleh beritakan firman-Mu pada hari ini. Biar Kau yang terus berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanannya dan juga untuk pertemuan kami selanjutnya, baik untuk hari esok dan juga untuk minggu depan ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Ayolah Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Amin.